lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari masalah utama dalam pembelajaran. Contohnya, misalnya belum tersedianya perangkat pembelajaran inovatif atau sumber belajar yang dapat memfasilitasi terciptanya proses pembelajaran, misalnya pelajaran matematika yang berkualitas, pembelajaran fisika, kimia, IPS, dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya, nah sekarang apa dan mengapa desain riset itu karena perlu adanya perangkat pembelajaran atau sumber belajar yang berkualitas. Nah, ada juga tuh paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif yang tidak atau belum menyentuh permasalahan perancangan suatu perangkat pembelajaran. Untuk selanjutnya, apa dan mengapa desain riset itu? Nah, ini ada menurut Design Based Research Collective. Educational research is often divorced from the problem and issue of everyday practice, a split that resulted in a credibility gap and creates a need for new research approach that speak directly to problem of practice and that lead to development of usable knowledge. Penelitian pendidikan sering dipisahkan dari masalah-masalah yang ada praktek kehidupan sehari-hari dan itu terpecah. Akibatnya ada kesenjangan kredibilitas dan menciptakan kebutuhan akan pendekatan penelitian yang baru yang dekat dengan praktik dan mengarah kepada pengembangan pengetahuan yang berguna. Nah, selanjutnya nih, apa dan mengapa desain riset ini? Many traditional research approaches such as experiments, survey, correlation analysis with their emphasis on description hardly provide prescription that are useful for design development problem in education. Banyak penelitian tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi, dan penelitian lainnya, mereka pada penekanan pada deskripsi yang hampir tidak memberikan hal yang belum berguna untuk menjawab masalah-masalah pengembangan dan dari dunia pendidikan. Ini menurut Acker ya, tahun 1999. Ada puluhan ribu hasil penelitian pada buku yang tersimpan di perpustakaan. Hasil penelitian itu belum apa dan mengapa desain riset itu? Yang jelas untuk meningkatkan relevansi praktis dari penelitian pendidikan. Reformasi ambisius dalam pendidikan membutuhkan evolutionary and iterative approach. Sekarang kita lihat contoh nyatanya adalah kurikulum. Perubahan kurikulum di USA dan Singapura menggunakan evolutionary approach, dilakukan secara bottom up dari dasar dan mulai beberapa tahun sebelum diimplementasikan. Jelas nih. Yang ketiga nih, proses perubahan terjadi pada situasi yang kompleks, akan lebih tepat sasaran bila dipecahkan melalui evolutionary approach yang mengintegrasikan berbagai aktivitas penelitian yang berorientasi pada proses. Nah,
ada juga perlu adanya pendekatan penelitian yang khusus menjawab permasalahan. Bagaimana merancang dan mengembangkan suatu produk penelitian inovatif yang berkualitas tinggi? Ya, jawabnya adalah penelitian desain dalam pendidikan atau educational design research yang lebih dikenal dengan penelitian desain. Untuk selanjutnya nih, terminologi penelitian desain ini ada apa-apa saja. Yang pertama nih, development research. Development research dari Searle dan Ricke, kemudian dari Acker dan Plum. Kemudian research and development, R&D dari Bond and Gale. Bond and Gale, lalu formalitas studies atau riset nih menurut Acker, didactical design research ini di design based research Harrington, educational design research ada dari Plum, McKinney, Rindifes, Grafenmeyer dan lain. Nah, sekarang penelitian desain itu apa? Orang-orang lama ini para insinyur bekerja membuat suatu produk. Nah, kalau untuk pendidik juga membuat produk-produk untuk pembelajaran seperti perangkat pembelajaran ya, RPP, modul, LKS, media, dan alat peraga, instrumen evaluasi, dan lain-lain ya. Bisa juga alat berupa aplikasi-aplikasi untuk pendidikan. Lalu penelitian desain permasalahan kita lihat dari untuk memenuhi kebutuhan saintifik untuk membuat atau mengembangkan to make or develop suatu produk instruksional. Nah, how to design and develop a solution and intervention that is effective. Apakah desain dan pengembangan ini merupakan sebuah intervensi yang sangat efektif, Nah, kita lihat banyak permasalahan pendidikan yang diselesaikan dengan penelitian desain salah satu. Kemudian nih juga penelitian desain ini meliputi dua kegiatan utama. Pertama, mengembangkan prototipe suatu produk, misalnya perangkat kurikulum atau pembelajaran, beserta pengumpulan bukti-bukti empiris tentang kualitas produk tersebut. Nah, menciptakan prinsip perancangan suatu produk, serta bagaimana mengevaluasi suatu produk. Lalu, penelitian desain. Selanjutnya, ini ada penelitian desain adalah suatu pendekatan sistematis yang merupakan proses siklus dari analisis, desain, pengembangan, evaluasi, dan revisi yang bermuara ke suatu implementasi. Ya, ini menurut saya. Nah, penelitian desain ini juga metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Ini menurut Sugiono. Menurut Nana Saudi ini juga penelitian desain ini juga suatu langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penelitian desain ini juga merancang, mengembangkan suatu intervensi atau program strategi pembelajaran, proses produk atau sistem dengan tujuan meningkatkan praktek pendidikan dan berkontribusi pada batang tubuh keilmuan, mengembangkan suatu teori. Lalu
Selanjutnya, kita lihat penelitian desain itu juga menghasilkan produk. Prinsip-prinsip perancangan, desain prinsip dan teori. Ya, berorientasi pada proses, interdisiplin, kuantitatif dan kualitatif. Bersiklus iteratif, menggunakan pendekatan evolusionari dan mengandalkan evaluasi formatif. Lalu nih, apa produk yang dihasilkan penelitian desain? Misalnya kurikulum, RPP, LKS, buku, modul, komik-komik yang kita buat untuk meningkatkan sesuatu yang baik untuk pembelajaran, model pembelajaran juga. Kita membuat model-model, mengembangkan model-model yang terbaru berdasarkan model yang sudah ada. Lalu multimedia interaktif, website, software, aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan suatu nilai dari suatu pembelajaran. Kemudian petunjuk praktikum, instrumen evaluasi atau soal-soal model PISA dengan konteks daerah masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada pertemuan yang berikutnya.